wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu. Baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Iya Bu, amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberikan kesehatannya dan juga kerahmatannya ya adik-adik. Iya Bu. Ibu merasa sangat senang dan bahagia berada dalam ruangan kelas ini bersama dengan adik-adik sekalian. Dan tentunya kita semua akan melakukan suatu kegiatan yang amat bermanfaat dan juga menyenangkan. Adik-adik pasti pernah mendengar dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, bukan? Pernah Bu. Pernah Ibu? Iya, yang pastinya nanti setelah kita saling mengenal antara ibu dan adik-adik semua yang ada di sini, maka kita akan saling menyayangi, menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Seperti itu ya. Iya Ibu. Maka dari itu di sini ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu yaitu Dian Puspita Dewi. Ibu biasa dipanggil Ibu Dian. Ibu berasal dari daerah Kemayoran. Ada yang tahu daerah Kemayoran itu di mana? Di Jakarta Pusat bukan Bu? Oh iya, Jakarta, betul. Benar sekali, di Jakarta Pusat. Ibu berkuliah di salah satu universitas Indrapasta PGRI di Pasar Bo. Jurusannya yaitu bimbingan dan konseling. Adik-adik sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan salah satunya yaitu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini maksud dan tujuannya adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta kegiatan, yaitu adik-adik semua, di mana nantinya informasi tersebut digunakan oleh adik-adik untuk keperluan sehari-hari dan perkembangan diri. Nah, untuk itu ibu berharap adik-adik sekalian dapat memahami informasi dengan berbagai seluk-beluknya sebagai penguasaan informasi tersebut, dan dapat digunakan untuk pemecahan masalah, untuk mencegah timbulnya masalah dan mengembangkan potensi yang ada. Seperti itu ya. Iya Bu. Sebelumnya ada yang tahu apa itu layanan informasi? Belum Bu. Belum Ibu. Nah, dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dari diri individu memerlukan berbagai informasi, baik untuk perencanaan kehidupan sehari-hari saat ini maupun untuk perencanaan kehidupan di masa depan. Individu bisa mengalami masalah dalam kehidupan di masa depan. Individu bisa mengalami masalah ya, dalam kehidupannya, dan tidak mampu mengakses informasi tersebut, seperti itu. Nah, apa sih layanan informasi begitu ya? Jadi mungkin di sini adik-adik masih ada yang ingin bertanya ya. Kalau begitu ibu bantu jelasin. Layanan informasi adalah kegiatan yang memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau menentukan arah atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman bimbingan konseling. Lalu dengan kata lain, layanan informasi ini adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya maupun lainnya, karena dalam layanan ini memberikan informasi pastinya, baik informasi pribadi, sosial, belajar, dan karir untuk kedepannya. Hal ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang dialami siswa secara keseluruhan. Nah,
Layanan informasi ini pun dapat menambah wawasan siswa melalui dirinya sendiri dan mampu menata masa depan dengan sebaik mungkin. Begitu ya adik-adik. Iya Bu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya sedikit ilustrasi yang ada pada tayangan berikut ini. Beberapa dari kita mungkin pernah ngerasain kesulitan untuk ngungkapin apa yang sebenarnya ada dalam kepala kita. Misalnya pas mau presentasi kayak, ya sebenarnya kita udah tahu nih mau ngomong apa, mau nyampein A, B, C, D, E. Tapi ketika ngomong, yang keluar dari mulut kita ya justru kalimat yang mungkin nggak terlalu terstruktur. Mungkin jadinya hal yang kita mau sampaikan nggak tersampaikan. Sebenarnya ini terjadi nggak cuma dalam konteks presentasi aja. Ini juga bisa terjadi dalam konteks berbagai macam ya. Berbagai macam komunikasi di kehidupan sehari-hari. Mungkin pas ngobrol sama orang lo sering ngerasa kalau kok orang-orangnya kayak gak ada yang ngerti ya sama omongan gue gitu. Well, sebenarnya kalau di antara lo ada yang ngerasa kayak gitu, ya wajar ya. Kenapa ya? Karena hal-hal kayak gini gitu ya, cara menyampaikan sesuatu, terutama menyampaikan dengan baik gitu biar orang ngerti, itu memang mungkin bisa dibilang jarang diajarin secara serius di sekolah atau di rumah. Istilahnya ya mungkin kita harus usaha sendiri, otodidak gitu, buat bisa menguasai hal-hal semacam itu. Tapi ya kalau menurut gue lo gak usah khawatir. Kenapa? Karena di video kali ini 1% bakal ngebahas cara mengolah isi kepala kita jadi sesuatu yang bisa dimengerti orang lain. Nah, penasaran? Lo simak ya video ini sampai habis supaya lo bisa ngerti dan bisa dapat keseluruhan insight. Udah. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan ilustrasi yang pertama. Sekarang Ibu akan memberikan ilustrasi yang kedua. Baik Ibu. Hubungan manapun, kita pasti pernah banget ngalamin rasa kecewa sama orang lain. Kalau di kantor atau lagi kerja kelompok misalnya, ada kerjaan salah satu tim yang gak selesai atau berantakan, ya pasti rasanya kecewa dan jengkel aja gitu kan. Karena ya akhirnya jadi ngehambat kerjaan serta kerjaan kita, padahal ya sebenarnya bisa aja selesai tepat waktu. Pengen banget sih rasanya bilang ke dia kalau kita kecewa sama cara kerjanya atau sama performanya. Tapi ya bingung aja gitu, gimana cara nyampeinnya, atau kalau menyampaikan tuh rasanya takut aja gitu, malah bawa emosi dan malah memperkeruh suasana. Atau bisa juga nih, mungkin udah pernah kejadian sebelumnya dan kita tahu itu nggak enak, makanya kita nggak mau melakukannya lagi. Terus ya dilema aja kan, kalau nggak disampaikan dan dibiarkan malah jadi masalah terus menerus. Tapi kalau disampaikan bisa-bisa malah bikin masalah baru. Kira-kira gimana sih cara ngomong yang enak supaya pesan gue itu nyampe dengan enak dan gak ada miskom antara gue dengan dia? Nah, di video kali ini gue bakal kenalin ke kalian tentang gimana caranya pesan lo sampai dan gak miskom, serta salah satu cara terbaik buat menyampaikannya tanpa membuat masalah baru. Jadi tonton video sampai habis ya, supaya lo dapet keseluruhan insight-nya. Kalau lo penonton lama 1%, pasti bakal familiar sama yang namanya komunikasi asertif dan mengapa mengembangkannya adalah salah satu hal yang paling penting. Tapi buat kalian penonton baru, gue jelasin deh. Sebenarnya komunikasi asertif itu apa sih? Menurut CA Healthcare, komunikasi asertif adalah salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat kita dengan cara yang membuat sudut pandang dan kebutuhan kita dimengerti dengan jelas oleh orang lain, tanpa kita menyepelekan pikiran, perasaan, atau pendapat mereka. Singkatnya gini, jadi asertif itu adalah gimana cara kita menyampaikan pendapat dan perasaan kita secara terbuka dan jujur, pantas, tapi tetap respect sama orang lain. Dari definisinya sendiri, kita bisa tahu kenapa komunikasi asertif adalah salah satu hal yang sangat penting. Salah satunya adalah supaya orang lain bisa ngerti dengan jelas apa sih yang kita rasain dan apa sih yang kita pikirin. Kunci dari asertif ini ya saling menghargai yang pada akhirnya bisa ngasih jalan kenyamanan satu sama lain buat ngobrolin permasalahan dan mencari jalan tengah yang paling enak untuk kedua belah pihak. Karena kunci dari gaya komunikasi ini adalah saling menghargai, banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Tapi gue bakal garis bawahi 3 yang paling penting. Pertama, kita bisa jadi partner yang baik dan hebat karena kita nyelesain sesuatu dengan saling menghargai, sehingga pada akhirnya orang lain akan berlaku hal yang sama ke kita. Bukankah menyenangkan ada di tim yang saling menghargai? Kedua, kita bisa bernegosiasi dan menghasilkan win-win solution. Ketika kita bernegosiasi, kita bisa ngasilin solusi yang sama-sama untung untuk kedua belah pihak. Nggak cuma untung buat salah satu pihak aja. Nah, yang paling penting, kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan nggak akan nimbulin miskom.
Coba kalian hubungkan kaitannya dengan ilustrasi, kira-kira bagaimana? Apa sih itu komunikasi efektif? Ada yang tahu nggak? Komunikasi yang lancar Bu, sehingga nyambung. Iya, bisa juga ya. Ada yang tahu lagi? Yang mendapatkan feedback bukan Bu? Iya, betul. Jadi komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Kita dapat mengatakan bahwa itu umumnya melibatkan pengirim, misalkan orang yang memulai proses komunikasi dengan mengirimkan pesan, receiver yang kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Nah, selanjutnya, kenapa sih Ibu memberikan layanan informasi dengan topik komunikasi efektif? Ada yang tahu? Enggak Bu. Karena penting Bu. Nah, karena banyak sekali ya manfaat-manfaatnya yang bisa kalian dapatkan, yang insya Allah berguna untuk adik-adik untuk mencapai tujuan. Manfaat yang pertama yaitu pesan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, pesan diterima sesuai dengan yang kita maksudkan dan diharapkan. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Yang keempat, konflik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu hubungan yang terjalin dengan erat. Nah, adik-adik sekalian, nanti pada saat kita melakukan kegiatan inti dalam layanan informasi ini, Ibu berharap semua prosesnya adik-adik memperhatikan kepatutan yang ada dalam kegiatan ini. Misalnya, adik-adik harus menjaga konsentrasi penuh, fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan, lalu duduknya sesuai dengan norma rapih gitu ya. Lalu ketika ada hal-hal yang mengundang gelak tawa, itu agar disikapi dengan sewajarnya. Tidak perlu yang namanya terbahak-bahak atau sampai memukul-mukul meja. Ya Bu. Nah, agar kegiatan berjalan lebih efektif, perlu juga diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi ini ya adik-adik. Iya Bu. Nanti di awal kegiatan, di awal kegiatan inti, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas, yang sudah disinggung di awal yang tadi ya, mengenai komunikasi efektif. Kemudian selama Ibu menerangkan, silahkan diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan. Terlebih dahulu, adik-adik nanti Ibu persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Setelah itu Ibu mempersilakan adik-adik bekerja sama dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dari Ibu ya. Bagaimana adik-adik? Apa sudah paham mengenai layanan informasi ini? Paham Bu. Sudah Bu. Baik, sejauh ini sudah paham ya. Sebelum memulai kegiatan layanan informasi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima, diserap, disimpan, lalu yang terakhir direalisasikan di kehidupan adik-adik sekalian. Ayo, siapa di sini yang mau bersukarela memimpin doa? Ayo Bu. Siapa, Eki ya? Ya Bu. Ya, silakan Eki. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, sekarang kita masuk ke tahap kegiatan inti adik-adik. Baik adik-adik sekalian, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai komunikasi efektif. Apa sih arti dari komunikasi efektif itu? Adik-adik ada yang tahu? Itu Bu, apa komunikasi yang mendapat timbal balik bukan sih Bu? Iya betul. Komunikasi yang berjalan dengan lancar gitu ya. Iya. Jadi kegiatan komunikasi ini sudah menjadi bagian besar kegiatan kita sehari-hari ya. Mulai antar teman, antar pribadi, kelompok, organisasi atau massa atau keluarga. Jadi dilihat teliti lagi ya, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalnya tercapai kesepahaman, bertambahnya informasi, perubahan sikap pada teman atau orang lain. Nah, komunikasi efektif terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan juga efektif. Komunikasi berasal dari kata komunikatio yang berarti menjadikan suatu milik bersama. Nah, sama di sini itu maksudnya adalah sama maknanya gitu ya. Dikatakan berkomunikasi jika antara dua orang atau lebih terlibat menggunakan bahasa, misalnya dalam bentuk percakapan berlangsung ada kesamaan makna mengenai materi yang diperbincangkan. Jadi lebih jelasnya, komunikasi itu suatu proses ketika seseorang atau lebih menggunakan informasi terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya komunikasi itu dilakukan secara lisan atau verbal, yang dimana bisa dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut. Seperti itu ya adik-adik ya, paham? Ya, Ibu, paham. Nah, sedangkan untuk efektif itu sendiri berarti merupakan kemampuan kita untuk mendapatkan hasil sesuai rencana atau harapan. Jadi komunikasi efektif ini adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan juga penerima pesan. Pengumpulan efektifnya ini dari suatu proses komunikasi sendiri dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan tersebut. Misalnya, nah kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide ataupun pesan secara sederhana. Kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian atau juga penerimaan pesan dan atau ide dari satu pihak kepada pihak yang lain, dan dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Seperti itu ya. Iya Bu. Nah, di sini ada 5 elemen yang terdapat dalam komunikasi. 5 elemen ini yaitu yang pertama, orang yang menyampaikan pesan, komunikator. Ia adalah orang yang menyampaikan pesan. Dan yang kedua adalah ide atau perasaan yang disampaikan. Informasi yang ingin disampaikan. Lalu ada media, sarana komunikasi. Sekarang banyak ya sarana komunikasi, bisa melalui telepon, kayak kalian mungkin bisa melalui chat, WA, bisa melalui email atau seperti itu. Banyak ya sekarang media untuk berkomunikasi. Lalu yang keempat yaitu komunikan, audiens, pihak yang menerima pesan. Lalu yang keempat ada komunikan
audiens, pihak yang menerima pesan. Lalu yang terakhir itu ada umpan balik, respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Lalu yang terakhir tadi kan umpan balik ya. Nah, dalam kehidupan nyata mungkin ada yang menyampaikan pesan atau ide, yang menerima atau mendengarkan pesan, ada pesan itu sendiri, lalu ada media, dan tentunya ada respon berupa tanggapan terhadap pesan. Secara ideal, tujuan komunikasi bisa menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Seperti itu ya adik-adik. Iya Ibu. Nah, di sini ada fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu membangun konsep diri atau establishing self concept. Sangat perlu dilakukan oleh setiap orang karena sangat berpengaruh pada keberhasilan dan kesuksesan hidup yang dijalani. Yang kedua yaitu eksistensi diri. Perkembangan zaman pada akhirnya membuat kita harus beradaptasi dan menjadi pusat perhatian kita pada hal ini. Lalu yang ketiga ada memperoleh kebahagiaan, obtaining happiness, yaitu kemampuan untuk mempertahankan hidup dan menjaga keturunan kita supaya tetap lestari. Yang keempat, memperoleh kebahagiaan. Yang keempat adalah memperoleh kebahagiaan. Nah, kebahagiaan seperti apa sih? Nah, kebahagiaan ini tidak bisa diukur atau ditakar ya adik-adik, karena memang setiap masing-masing pribadi itu kebahagiaannya berbeda-beda. Jadi memperoleh kebahagiaan itu seperti apa? Balik lagi kepada diri kita sendiri. Lalu yang terakhir kelima adalah terhindar dari tekanan dan ketegangan, free from pressure and stress. Itulah fungsi dari komunikasinya. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan hal yang paling dekat dengan kita. Lalu jika pesan yang kita maksudkan tidak sesuai dengan lawan bicara kita, itu artinya apa? Itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu Bu. Ada yang tahu lagi? Miskomunikasi Bu. Iya betul, miskomunikasi ya. Sebuah komunikasi yang efektif membutuhkan kejernihan pesan, kelengkapan pesan, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan penampilan fisik secara eksternal. Seperti itu ya adik-adik. Iya Ibu. Nah, lalu bagaimana membangun sebuah komunikasi efektif tersebut? Nah, ini ada beberapa hal yang sebaiknya jadi pertimbangan untuk dikembangkan. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi ya adik-adik. Ya Bu. Nah, yang pertama yaitu kontak mata. Hal pertama yang dilakukan seseorang pembicara yang baik adalah menatap lawan ya, berhadapan-hadapan. Ya Bu. Bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah satu yang membantu menciptakan kesan baik pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang pembicaraan agar lawan bicara tidak merasa diabaikan. Jadi kalau kita lagi berbicara dengan seseorang itu, baiknya kita menatap lawan bicara kita. Jadi lawan bicara kita itu tidak merasa terabaikan atau dicuekin gitu ya. Iya Ibu. Lalu yang kedua, ekspresi wajah. Wajah merupakan cerminan kepribadian individual. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seorang. Contoh, sebuah senyum mengungkapkan keramahan,
Emosi dan berbagai macam tingkah manusia diekspresikan dalam emosi yang berbeda dan tergambar di wajah saat melakukan komunikasi. Tunjukkan ekspresi bahwa kita itu tertarik dengan pembicaraan tersebut. Jadi jangan seperti ekspresi wajah kita itu harus tidak boleh hanya tidak boleh muka dengan muka yang ketus, yang judes gitu ya. Harus ramai ya Bu ya. Iya betul. Lalu yang ketiga, ekspresi tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara perlu dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan dari mereka dan bisa jadi semacam tambahan untuk cara yang efektif yang dapat ditangkap secara visual dan verbal. Sebagai contoh, menundukkan kepala menunjukkan penyelesaian. Pernyataan mengangkat kepala menunjukkan akhir pertanyaan. Lalu terlalu sering menggunakan bagian tubuh mengungkapkan sedang bergegas atau kebingungan. Untuk itu perhatikan gerak-gerik saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Lalu yang keempat yaitu selera berbusana. Berbusana memiliki tugas penting dalam menimbulkan kesan orang yang berbusana sesuai dengan struktur tubuh mereka akan nampak lebih menarik ya. Iya, jadi kita kalau berbusana itu baiknya itu menempatkan tempat gitu. Misalkan kita pergi ke sekolah kan harus pakai seragam sekolah kayak gitu. Jadi menyesuaikan tempat ya Bu ya. Iya betul. Penampilan fisik seorang dengan busana yang dikenakan tersebut membuat dampak pasti pada proses komunikasi. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tidak terlalu memperhatikan, namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jika kita memperhatikan bagaimana kita berbusana, hal itu akan memperbaiki kemampuan berkomunikasi. Nah, setelah beberapa tadi informasi yang mengenai komunikasi efektif, mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya, gimana sih Bu caranya kita bisa untuk komunikasi efektif? Itu Bu, mungkin kalimatnya yang mudah dipahami kali Bu. Iya, sekarang ada tips-tips untuk membangun komunikasi efektif ya. Yang pertama yaitu gunakan kalimat seefektif mungkin. Uraian dari ini, isi pembicaraan dengan kalimat efektif dan langsung mengena pada sasaran. Hindari mengungkapkan informasi detail yang kurang relevan. Seperti tadi sebelum menuju tempat ini, saya bertemu famili saya di suatu tempat. Biasanya lawan bicara tidak akan peduli dengan informasi yang tidak berhubungan dengan topik atau pembicaraan saat itu ya. Hindari penggunaan idiom bahasa yang kurang tidak dimengerti lawan bicara. Lalu yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Jika adik-adik ingin mengungkapkan ide, entah pada guru atau dalam suatu kegiatan belajar mengajar, ketahuilah lebih dulu apakah ide tersebut sudah pernah diungkapkan oleh yang lain. Jika sudah, lebih baik jangan digunakan lagi ya, jangan diungkapkan karena umumnya orang itu tidak akan tertarik mendengarkan pengulangan ide tersebut. Nah, aturlah urutan penyampaian agar lebih fokus saat menyampaikannya. Lalu yang kedua yaitu jangan bicara terlalu lambat. Tutur kata yang terlalu pelan dan lambat hanya akan membuat lawan bicara adik-adik bosan dan tidak sabar. Lagi pula gaya bicara adik-adik yang terlalu pelan akan mengesankan
ragu-ragu dan tidak percaya diri. Karena itu, bicaralah dengan nada yang optimis dan penuh percaya diri. Namun, yang patut kita ingat bukan berarti adik-adik harus bicara dengan cepat atau tanpa ritme ya. Jadi tetap harus menentukan ritme bicara, di mana harus berbicara dan di mana harus berhenti. Ritme yang tepat dalam berkomunikasi tentunya didapat setelah adik-adik sering melakukan latihan atau pengalaman komunikasi yang cukup. Lalu yang selanjutnya yaitu hindari gumaman yang terlalu sering. Gumaman yang terlalu sering hanya akan mengganggu pembicaraan adik-adik. Lagi pula lawan bicara adik-adik akan merasa lelah menunggu kapan pembicaraan selesai. Sebisa mungkin meminimalkan atau hilangkan gumaman seperti kayak apa sih, menunggu gitu ya. Hal ini juga akan mengurangi respek lawan bicara karena dinilai tidak menguasai materi atau topik pembicaraan. Lalu selanjutnya, hindari humor atau candaan yang tidak penting. Melontarkan humor memang sah-sah saja untuk menyegarkan suasana biar cair. Namun adik-adik harus tanggap membaca suasana setelah melontarkan humor. Apakah lawan bicara adik-adik benar-benar terpancing, tertawa atau tertawa dengan terpaksa, atau bahkan menunjukkan wajah yang terganggu dengan humor adik-adik. Jika lawan bicara tidak tertarik dengan humor, teruskan pembicaraan kembali. Jangan memaksa lawan bicara untuk menertawakan yang adik-adik lakukan ya. Dengan itu ternyata gagal gitu. Nah, dengan mempelajari atau melakukan tips-tips di atas ini, adik-adik dapat berkomunikasi secara lebih efektif sekaligus melatih diri menjadi pribadi yang efektif. Ingat, keefektifan diperlukan dalam menyelesaikan setiap tugas atau pekerjaan. Bagaimana dengan komunikasi efektif di sekolah atau di dalam kegiatan belajar mengajar? Ada yang tahu adik-adik? Pengajaran yang mudah dipahami Bu sama murid-murid. Baik, komunikasi efektif yang terjadi antara guru dan siswa diharapkan terjadi dalam kelas saat pembelajaran langsung adalah adanya kondisi yang aktif, dinamis, proaktif, dan dikehendaki tanpa adanya gangguan. Dalam kondisi kelas yang demikian, ruang siswa diharapkan menjalani proses pembelajaran seperti itu ya. Iya Bu. Lalu kalau siswa berpartisipasi aktif melakukan 5 kegiatan sebagai implementasi dinamika belajar, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab, atau yang lebih dikenal dengan, ada yang tahu nggak apa? Saya Bu. Ya, silakan Rahayu. BMB 3 Bu. Iya, betul sekali, dengan disingkat BMB 3 ya. Efektivitas komunikasi yang menghasilkan siswa ber-BMB 3 tersebut merupakan ujung tombak penentu pencapaian tujuan pada jenjang pendidikan dan akan berimbas pada kualitas siswa dalam menentukan atau mengikuti pendidikan lanjutannya. Seperti itu ya adik-adik. Iya Bu. Ya Bu. Oleh sebab itu sangat penting guru atau tenaga pendidik mengembangkan proses komunikasi efektif dalam pembelajaran di kelas. Pengembangan keterampilan berkomunikasi efektif, pendidik yang menjadi komunikator dan komunikan dalam proses pembelajaran juga harus menjadi salah satu perhatian fokus lembaga pencetak tenaga didik. Nah, kemampuan komunikasi
peserta didik atau siswa juga dikembangkan tidak hanya di dalam kelas, justru lebih diharapkan terarah dikembangkan di luar kelas atau di kehidupan bermasyarakat seperti itu. Baik, adik-adik, demikianlah penjelasan atau pemaparan yang telah Ibu berikan, Ibu sampaikan terkait dengan topik pembahasan kita, yaitu tadi komunikasi efektif ya. Iya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai detik ini adik-adik? Belum Bu. Belum ya. Seperti yang telah Ibu singgung di awal sebelumnya, setelah pemaparan yang Ibu berikan, Ibu meminta supaya adik-adik membuat kelompok diskusi atau kelompok belajar yang gunanya adalah mendiskusikan mengenai topik materi hari ini yang telah kita pelajari tadi ya, yang telah Ibu sampaikan itu didiskusikan dengan kelompoknya. Lalu Ibu meminta untuk saat ini kelompok belajar diskusinya terdiri dari 5 anggota, itu satu kelompok. Jadi Ibu persilakan adik-adik sendiri yang membagi kelompok dan anggotanya masing-masing. Nah, setelah itu silakan lakukan diskusi mengenai topik komunikasi efektif apa saja yang sudah diserap dan dipelajari hari ini. Ibu berikan waktu 15 menit untuk diskusi ya. Baik Bu. Baik, silakan adik-adik. Itu gimana jadinya ini kalau misalnya komunikasi yang gak efektif, penanggulangannya gimana? Kan bisa menggunakan tips-tips yang tadi Ibu sampaikan, membangun komunikasi yang efektif. Ingat nggak? Iya, tapi kan emang kalau kayak gitu langsung bisa diterapin kan nggak mungkin kan, kita harus seenggaknya dari ini dulu solusi yang baiknya gimana. Ya kan kita bisa menggunakan step by step. Contohnya menggunakan kalimat yang efektif itu ya pakai bahasa yang lebih mudah dipahami serta bahasa yang sedang trending. Jadi orang-orang tuh jadi nyambung gitu. Tapi kalau misalnya lawan kata kita tidak mampu memahami gimana? Padahal kita udah bisa mungkin melakukan komunikasi yang efektif. Ya berarti kita harus ubah kali dari pembicaraannya yang sesuai sama karakter dia kali. Gitu ya. Iya sih, bisa jadi sih. Baik, diskusi sudah selesai ya. Sudah Ibu. Nah, untuk sedikit merefresh kembali nih, Ibu ada beberapa pertanyaan. Silakan bagi adik-adik yang mengetahui jawabannya dan ingin menjawab, angkat tangannya ya. Iya Ibu. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu? Ada yang tahu? Komunikasi yang efektif ya itu komunikasi yang mendapatkan timbal balik Bu, yang lancar. Iya, betul. Lalu yang kedua, pertanyaannya, kalau tips-tips membangun komunikasi efektif itu bagaimana? Saya Bu. Ada berapa dulu? Ada 5 Bu. Iya, coba sampai I. Yang pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin. Ya. Yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau bahasan. Ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. 4, hindari gumaman yang terlalu sering. 5, hindari humor atau candaan yang tidak perlu. Iya, betul. Lalu yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari adanya komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari? Ya Bu. Ya, silakan Rahayu. Pesan tersampaikan dengan baik Bu. Iya, terus Pesannya yang diterima sesuai dengan apa yang kita maksud dan diharapkan. terus Bu, saya lagi Bu, mau menambahkan Bu. Iya, boleh Ki, silakan. Selanjutnya mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Terus konflik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Iya. Yang terakhir, hubungan yang terjalin lebih erat Bu. Wah, sudah tahu ya semuanya, sudah menguasai, sudah mencerna juga tadi informasi dari Ibu.
Baik, adik-adik sekalian, senang sekali rasanya Ibu pada hari ini dapat berbagi pengetahuan atau informasi seputar topik komunikasi efektif kepada adik-adik sekalian. Ada yang bisa menarik kesimpulan mengenai komunikasi efektif itu seperti apa? Proses komunikasinya sudah terjalin lancar, Bu. Jadi baik komunikator dan komunikan sudah memahami apa itu topik bahasan yang dibicarakan. Iya, betul. Wah, sudah pada tahu ya semuanya. Di sini Ibu simpulkan mengenai komunikasi efektif ya. Komunikasi efektif merupakan suatu proses penyampaian pesan, ide, simbol kepada orang lain agar dapat persepsi yang sama sesuai dengan yang dikehendaki oleh komunikator. Tujuan berkomunikasi adalah memudahkan atau melancarkan pencapaian tersebut. Tujuan pencapaian tersebut. Unsur dasar komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Kemampuan menerapkan teknik komunikasi memerlukan pelatihan dan kepekaan serta ketajaman perasaan karena komunikasi terjadi tidak dalam kemapanan tetapi dalam dimensi nilai, waktu dan ruang yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi yang terlihat melalui penyampaian pesan bagi pengirim maupun penerima pesan sehingga akan terjalin komunikasi yang baik dan mudah dimengerti dan menimbulkan umpan balik yang sangat berguna baik bagi pengirim pesan ataupun penerima pesan yang tadi. Gitu ya adik-adik ya? Ya Bu. Iya, Bu. Demikianlah topik materi mengenai komunikasi efektif. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas topik cara berbicara yang baik. Baik adik-adik sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik dapat merealisasikannya, melakukan komunikasi efektif di kehidupan sehari-hari. Bisa dimulai dari teman-teman sekitar ya. Iya, Bu. Terutama dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di keluarga, di rumah. Baiklah adik-adik, marilah kita tutup kegiatan informasi ini dengan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa pada pertemuan atau kegiatan berikut yang akan membahas mengenai cara berbicara yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata yang kurang berkesan, yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.